Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga yang hari ini sakit segera dihilangkan penyakitnya. Dan semoga yang sehat dalam menjalankan aktivitasnya semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, keberhasilan kita ini bukan karena kita ini hebat, tapi karena kita selalu dimudahkan dan dilancarkan segala kegiatan dan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat itu, semoga kita selalu bisa mensyukuri, menikmati apa yang dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang tidak congkak, tidak sombong, karena semua yang kita peroleh adalah berkat doa kita, doa saudara-saudara kita, doa teman kita, khususnya doa orang tua kita. Semoga kita selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Uci. Terima kasih Mbak Uci yang selalu setia dan banyak mengirimkan cerita untuk sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya. Tapi sebelum ke cerita Mbak Uci ya, saya ingatkan lagi untuk sedulur Dongeng Tengah Malam yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya. Jangan lupa tombol like-nya dan juga komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita langsung ke ceritanya Mbak Uci. Kali ini Mbak Uci ingin menceritakan tentang rumah bosnya. Rumahnya Mama. Itu panggilan Mbak Uci untuk bosnya ya. Rumahnya itu cukup besar dan juga luas. Kalau sebagai gambaran aja ya, luas bangunan rumahnya itu sama dengan mes tua yang pernah ditinggali Mbak Uci dulu. Ingat ya, rumah mes tua di depan di belakangnya klinik. Kalau bisa digambarkan kenapa besar, rumah itu rumah lama sekalian dipakai gudang obat-obatan. Kalau kita bilang gudang, berarti ya cukup lumayan luas lah, karena dipakai sekalian untuk gudang. Ditambah lagi rumah bosnya ini ada kebun di belakang rumah itu, luasnya itu kurang lebih itu 1 hektar. Cuman sayangnya katanya menurut Mbak Uci ya, bangunan rumah bosnya ini ventilasinya itu kurang, karena memang di depan rumahnya itu kan tempat untuk usahanya, dan di tiap kamar itu jendelanya tuh nggak pernah dibuka karena memang semua pakai AC sih. Demikian juga dengan ruang tamu, ruang makan dan ruang stok bahan makanan. Jendelanya itu nggak pernah dibuka. Jadi kalau pagi yang dibuka cuma pintu yang menghadap ke taman, pintu ruang tamu dan juga pintu dapur. Lah, gambaran di dalam rumahnya itu ya, rumahnya itu ada 2 kamar mandi, yang satu di luar dekat pintu masuk ke ruang tamu, itu untuk umum atau untuk pasien. Yang satunya lagi itu ada di dalam, di depan kamarnya Meme. Lah, di dinding ruang tamu itu banyak dipasang foto-foto keluarga dan juga foto almarhum bapaknya bosnya Mbak Uci ini. Sebenarnya ya, saat Mbak Uci ini tinggal di situ, itu sudah dikasih tahu tentang hal-hal aneh yang sering terjadi. Katanya sih supaya Mbak Uci nggak takut. Tapi karena waktu itu mereka tinggalnya rame-rame, jadi ya Mbak Uci nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh di rumah tersebut. Dan kejadian itu muncul saat semua anggota keluarganya itu berangkat ke Jawa. Keluarga bosnya ya, itu berangkat ke Jawa. Jadi tinggallah Mbak Uci itu sendirian di situ.
seperti biasanya kegiatan harian Mbak Uci ya. Malam itu setelah apoteknya tutup, Mbak Uci kan pergi mandi. Lah, saat mau melewati kamar mandi yang di dalam, tiba-tiba bulu kuduknya Mbak Uci itu merinding. Kemudian Mbak Uci pun cepat-cepat berjalan keluar, dan saat melewati ruang tamu, tiba-tiba seperti ada yang memaksa Mbak Uci untuk menengok ke arah atas pintu ke ruang makan yang di sana itu ada foto almarhum bapak atau suaminya mama. Nah, tiba-tiba hatinya Mbak Uci ini merasa kayak deg-degan gitu saat menatap foto beliaunya yang ada di foto itu ya. Padahal semasa hidupnya beliau itu orangnya sabar dan baik sekali. Tak ingin berlama di situ, Mbak Uci pun segera ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Mbak Uci pun mandi sambil keran airnya itu dinyalakan sama Mbak Uci. Lah, di tengah-tengah lagi mandi, tiba-tiba Mbak Uci mencium bau asap rokok. Ya otomatis kaget lah Mbak Uci. Kok ada bau asap rokok? Padahal Mbak Uci tinggal di situ kan lagi sendirian, gak ada siapa-siapa. Mbak Uci coba meyakinkan baunya. Apa memang bener itu bau asap rokok? Karena Mbak Uci kan di dalam. Berarti kalau ada bau asap rokok, berarti kan ada orang di dalam situ, di dalam rumah maksudnya, yang lagi merokok. Ternyata betul, baunya memang bau asap rokok, nyengat sekali. Sampai Mbak Uci ini kelepekan karena mencium bau asap rokok tersebut. Kemudian dimatikanlah keran airnya sama Mbak Uci. Gak lama kemudian Mbak Uci itu mendengar suara seseorang ya, laki-laki itu berdehem keras disertai batuk-batuk. Jadi nah, jadi seperti itu. Mendengar itu otomatis Mbak Uci kan kaget. Dan nyalinya pun mulai menciut. Dicoba diintip sama Mbak Uci ya dari sela-sela kusen pintu yang berlubang. Lah, saat mengintip itu kan kelihatan keluar walaupun sebatas lubang itu ya. Itu ternyata di luar sepi. Nggak ada siapa-siapa. Lah, terus siapa yang berdem tadi sambil batuk-batuk itu? Setelah itu nggak lama kemudian terdengar lagi suara yang sama, jadi suara deheman dan batuk-batuk itu kalau perkiraan tepat di depan pintu ruang tamu yang juga tepat di depan pintu kamar mandi. Sekali lagi dengan badan gemetar, Mbak Uci itu mengintip dari lubang kusen. Tapi tetap dari lubang itu yang kelihatan itu nggak ada siapa-siapa. Lorong yang ada di depan kamar mandi itu sunyi, sepi, nggak ada seorang pun. Otomatis Mbak Uci kan ya merasa takut juga, tinggal sendirian kok ada suara-suara aneh seperti itu. Lama Mbak Uci ini berdiam di kamar mandi. Mbak Uci takut mau keluar, sedangkan asap rokok itu baunya itu makin menyengat. Setelah agak lama menunggu di kamar mandi ya Mbak Uci itu, suara itu sudah nggak terdengar lagi. Makanya Mbak Uci pun berusaha mau keluar. Pelan-pelan Mbak Uci ini membuka pintu kamar mandi. Dan pelan-pelan Mbak Uci ini melongok ke dalam ruang tamu. Ternyata juga nggak ada siapa-siapa. Kemudian begitu nggak ada siapa-siapa, Mbak Uci pun cepet-cepet tutup pintu kamar mandi dan lari ke kamarnya ya, langsung diselot atau dikunci. Di kamar karena saking takutnya badannya Mbak Uci masih gemetar ya, jantungnya itu terasa berdebar-debar. Saat lampunya dimatikan dan mencoba untuk tidur, tiba-tiba matanya Mbak Uci tertuju pada lemari tua ya dari kayu jati yang ada di samping pintu kamar.
lemari dengan dua pintu seperti kupu-kupu tarung ya. Bulu kuduknya Mbak Uci pada waktu melihat itu ya, bulu kuduknya Mbak Uci ini semakin merinding. Nah, tiba-tiba salah satu pintunya lemari itu berderit dan terbuka dengan sendirinya. Begitu terbuka, di dalam lemari itu terlihat tampak gelap. Melihat itu, bayangkan ya, tiba-tiba lemarinya terbuka dengan sendirinya dan di dalamnya nggak kelihatan apa-apa. Bisa dibayangkan rasa takutnya Mbak Uci saat itu ya. Mbak Uci itu hanya bisa terdiam seperti kecekik lehernya ini, nggak bisa bilang apa-apa. Mbak Uci ini sampai coba memanggil-manggil ibu warung ya, tapi karena tercekik tadi ya, seperti tercekik ya, mulutnya itu seperti terkunci, nggak bisa terbuka, jadi nggak bisa mau teriak, nggak bisa. Belum habis rasa kagetnya itu, tiba-tiba Mbak Uci melihat ada bayangan orang lewat dari sela-sela di bawah pintu kamarnya. Entah siapa, itu orang atau bukan, dan itu membuat Mbak Uci itu makin ketakutan. Akhirnya karena merasa tertekan oleh rasa takut ya, Mbak Uci pun memberanikan diri untuk bangun dan turun dari tempat tidur. Kemudian mencoba menyalakan lampunya. Setelah itu Mbak Uci itu membuka lemari jati itu ya, untuk tahu sebenarnya isinya apa. Begitu dibuka sama Mbak Uci lebar-lebar pintu lemari itu ya, ternyata isinya adalah baju-baju yang lama yang sudah tidak dipakai. Lalu Mbak Uci pun menutup lagi dan diganjal dengan meja supaya nggak terbuka seperti sebelumnya ya. Akhirnya setelah kejadian itu, malam itu Mbak Uci bisa tidur meski berkali-kali terbangun. Esoknya teman-temannya ini pada nanya, "Nek, semalam bisa tidur kah?" "Tidak bisa nyenyak," jawab Mbak Uci. Berdoa banyak-banyak Nek," kata temannya lagi. "Selalu nih," jawabnya Mbak Uci. "Nanti malam kamu menginap sini kah?" pintanya Mbak Uci sama Niki ya, temannya itu. "Ah, saya tidak berani Nek, lagian saya tidak biasa tidur di rumah orang," jawabnya Niki. Akhirnya malam berikutnya pun atau malam yang kedua, sewaktu tutup apotik, teman-temannya ini menyarankan Mbak Uci sebaiknya pulang ke rumah kosnya saja. Tapi Mbak Uci kan nggak enak hati karena diberi tanggung jawab menjaga rumah ini, dan lagian abah atau suami ibu warung kondisinya itu lagi sakit. Jadi kalau ada apa-apa selalu bangunin Mbak Uci. Dengan terpaksa Mbak Uci pun tidur lagi di rumah bosnya ini. Setelah mengunci semua pintu depan, Mbak Uci pun menengok kondisi abah atau suami ibu warung itu ya lewat pintu samping kamarnya. Setelah melihat kondisi abah yang tidak mengkhawatirkan, Mbak Uci pun balik ke kamar dan pergi mandi. Saat melewati kamar mandi yang di dalam, Mbak Uci ini kembali mencium bau asap rokok. Jadi hal-hal aneh itu terjadi lagi seperti malam kemarin. Tapi Mbak Uci enggak mengabaikan lah dan buru-buru ke kamar mandi depan. Selesai mandi, Mbak Uci pun pergi ke dapur untuk bikin mie instan. Di situ Mbak Uci itu mulai merinding lagi pada waktu di dapur itu. Seperti perasaan Mbak Uci ya, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya Mbak Uci ini. Sontak Mbak Uci kan langsung menengok. Pada waktu menengok, ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya melanjutkanlah Mbak Uci membuat mie instannya ya. Selesai masak, Mbak Uci pun makan di ruang tamu. Dan
makan di situ itu sambil menonton TV untuk menghilangkan rasa takut lah. Saat Mbak Uci asik makan dan nonton TV, tiba-tiba pintu ruang makan itu bergeser dan menutup sendiri. Awalnya Mbak Uci pikir karena tiupan angin lah. Dan Mbak Uci pun melanjutkan makan. Nggak lama, pintu itu ternyata bergeser lagi membuka sendiri. Otomatis Mbak Uci pun menghentikanlah makannya. Kemudian berdiri dan mendekati ke arah pintu untuk memastikan apa pintu itu bergeser karena angin kencang atau bukan. Ternyata di situ tuh nggak ada angin, malah rasanya itu panas. Mbak Uci heran, kok tadi bisa menutup dan membuka sendiri padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Kemudian dicobalah sama Mbak Uci untuk menarik atau menggeser ke kanan dan ke kiri. Ternyata pintunya nggak ada masalah, maksudnya nggak dol atau rusak gitu ya. Lah di saat Mbak Uci coba geser-geser pintu, tiba-tiba pintu geser yang di belakang Mbak Uci itu bergeser dan membuka sendiri. Disinilah Mbak Uci mulai merasakan tidak nyamannya ya. Bulu kuduknya itu mulai berdiri dan badannya itu rasanya kaku. Karena merasa ada sesuatu yang aneh lagi, malam kedua ini Mbak Uci pun cepat-cepat menyelesaikan makanannya. Dan saat Mbak Uci setelah selesai makan kan mau dicuci dapur. Saat Mbak Uci ini mau mencuci piring di dapur, pintu ruang makan kedua-duanya itu bergeser dan menutup sendiri. Otomatis Mbak Uci pun makin takut. Lalu dari sudut mata kirinya Mbak Uci itu melihat seperti ada bayangan tinggi besar itu berdiri di tengah-tengah pintu dapur. Mbak Uci pun menengok, tapi waktu ditengok itu nggak ada apa-apa, hilang. Jadi nggak ada siapa-siapa. Cepet-cepetlah Mbak Uci menyelesaikan mencuci, lalu mematikan semua lampu dan TV dan kembali ke kamar. Mbak Uci pun mencoba untuk tidur dan alhamdulillah bisa tertidur. Tetapi menjelang subuh Mbak Uci ini terbangun. Bukan dari teriakan ibu, tapi Mbak Uci ini mendengar suara TV yang menyala dengan suara yang cukup kencang. Mbak Uci pun mencoba fokus mendengarkan dengan seksama ya. Itu suara TV-nya siapa? Kemudian Mbak Uci pun bangun untuk ke kamar mandi karena memang sudah mau menjelang subuh ya. Saat menuju ke kamar mandi ya, Mbak Uci ini kan melewati kamarnya Meme. Nah pada waktu melintas di depan kamarnya Meme ini, sekilas dari sela-sela pintu ya, Mbak Uci ini melihat ada cahaya dari dalam kamar dan suara TV yang menyala. Otomatis Mbak Uci penasaran, kok TV di kamar itu menyala, padahal kan Meme sama ibunya ini kan, bosnya ini kan lagi pergi ke Jawa, jadi nggak ada yang menempati kamar itu. Karena penasaran, Mbak Uci pun membuka pintunya. Pintunya itu memang selalu terkunci ya. Setelah dibuka kuncinya dan pintu kamar itu dibuka, betapa kagetnya Mbak Uci itu. Ternyata benar, TV-nya itu menyala. Lah terus siapa yang menyalakan TV di dalam kamar? Padahal kamarnya kosong dan pintunya terkunci. Pertanyaannya, jadi siapa sebenarnya yang ada di dalam kamar tersebut yang bisa masuk tanpa membuka kunci pintu kamar? Bisa dibayangkan ya kalau kita di posisi Mbak Uci ya. Mungkin kalau nggak sekuat Mbak Uci, mungkin akan kabur lah dari rumah bosnya itu.
daripada mengalami kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan di rumah tersebut. Tapi Mbak Oci, untungnya Mbak Oci ini kan sudah mengalami beberapa ya. Jadi sama Mbak Oci ya sudahlah, akhirnya TV-nya itu dimatikan dan ditutup kembali lah. Kamar itu dikunci kembali lah. Tapi ternyata nggak hanya berhenti di situ saja. Gangguan yang dialami Mbak Oci ini. Pada saat Mbak Oci selesai keluar kamar, menutup kamar dan berniat mengunci kamarnya Meme ini, tiba-tiba terdengar mesin fax yang ada di atas meja di belakangnya Mbak Oci itu berbunyi dan mengetik sendiri nomor yang mau dituju. Wow, ingat, nggak ada siapa-siapa di rumah itu, hanya Mbak Oci sendiri yang menunggu rumah itu. Sontak Mbak Oci pun kaget dan menengok ke belakang ke arah fax itu. Kemudian didekatilah sama Mbak Oci ini. Lah pada waktu didekati kan dilihat betapa kagetnya Mbak Oci saat melihat nomor yang dituju oleh mesin fax tersebut, yaitu nomornya Mama atau bosnya yang lagi ke Jawa. Melihat itu, Mbak Oci ini langsung badannya itu gemetar, dan saat gemetar saking takutnya itu, Mbak Oci ini merasa badannya itu seperti ada yang menarik kepalanya. Jadi kepalanya Mbak Oci itu seperti ditarik untuk melihat atau menengok ke arah tembok, yaitu arah foto almarhum bapak atau istrinya Mama ini. Apakah mungkin ini semua kerjaan beliau yang ingin menunjukkan eksistensinya ya, untuk sekedar berkenalan? Apa mungkin selama Mbak Oci tinggal di rumah ini ada sikapnya yang tidak sopan? Entahlah, Mbak Oci juga nggak paham. Pelan-pelan Mbak Oci pun mendekat dan berdiri di bawah foto beliaunya ini. Mbak Oci itu meminta maaf dan minta izin untuk menjaga rumah beliau. Dan sejak saat itu, bukan berarti setelah minta maaf terus nggak ada gangguan lagi ya. Sejak saat itu Mbak Oci ini akhirnya jadi terbiasa. Jadi bukan hilang dari, malah terbiasa dengan hal-hal yang aneh yang terjadi di rumah Mama atau rumah bosnya. Bukan berarti Mbak Oci ini nggak takut ya, tetap ada rasa takut, tapi Mbak Oci ini percaya Tuhan selalu menjaganya, melindunginya, dan mungkin ini yang dimaksud sama Mewe tentang gangguan-gangguan itu. Wow, bener-bener ini rumah uji nyali ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa sampai ini dengan Mbak Oci ini. Benar-benar Mbak Oci ini diuji nyalinya di rumah bosnya itu atau di rumah Mama itu. Itu tadi uji nyali dari Mbak Oci ya, dari cerita yang kesekian ya. Tapi alhamdulillah Mbak Oci ini masih punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa Tuhan akan melindunginya, dan itu benar. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kita semua. Tapi ingat, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan dekat sama kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan dengan ibadah-ibadah kita, kalau kita menjauh, Tuhan akan menjauh. Jadi tergantung kita. Jadi kalau kita semakin dekat, yakinlah bahwa kita selalu dalam perlindungannya. Amin. Terima kasih Mbak Oci atas kiriman cerita yang sangat menarik ini. Karena saya juga menjuluki Mbak Oci ini super woman-nya ya. Manusia super Mbak Oci ini, keberaniannya itu. Dan Mbak Oci di catatan terakhir juga
akan mengirimkan cerita lagi. Jadi tunggu cerita berikutnya dari Mbak Uci. Sekali lagi terima kasih sekali Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita-cerita berikutnya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada semua sedulur dongeng tengah malam yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Dan untuk yang mau ngirim cerita ya supaya bisa berbagi di dongeng tengah malam bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Bisa langsung kirim via email tersebut. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, yang di Spotify monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru, uploadan terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih semuanya kepada para sedulurku, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.